Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penjelasan kita kali ini. Bayangin deh, kalian lagi jalan-jalan di Malang, terus tiba-tiba di depan mata kalian menjulang sebuah bangunan raksasa, 11 lantai, bener-bener megah, penuh dengan ukiran kaligrafi yang super detail, pilar-pilar raksasa, dan ornamen yang bener-bener nggak nyisain ruang kosong sedikit pun. Saking megahnya nih, sampai-sampai bangunan ini nyimpen satu misteri yang lumayan gila. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pernah dengar nggak sih rumor kalau struktur masif ini tuh dibangun sama jin? Serius, turis-turis tuh sering banget dibikin kebingungan sama kompleksitasnya. Sampai muncul rumor liar di warga lokal. Katanya, ini mah mustahil dibangun manusia biasa. Pasti dibangun dalam semalam sama makhluk gaib. Makanya banyak yang nyebut tempat ini Masjid Tiban, atau masjid yang tiba-tiba muncul gitu aja dari antah berantah. Tapi emangnya beneran gitu? Bagian pertama. Mitos dibangun jin, mari kita kupas fakta di balik rumornya. Nah, ini dia poin krusialnya. Kita lupain dulu deh soal mitos jin atau makhluk gaib tadi. Realitanya, ternyata nggak kalah mengejutkan loh. Tempat ini murni dibangun terus-menerus pakai tangan manusia sejak tahun 1978. Dan yang bikin banyak orang salah kaprah, tempat ini secara resmi sebenarnya bukanlah masjid. Ini tuh pondok pesantren raksasa. Namanya Ponpes Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadla Ailir Rahmat Rahmah. Wah, panjang ya. Artinya itu lautan madu dan keutamaan rahmat. Indah banget kan maknanya? Bagian kedua, para arsitek sebenarnya. Siapa sih otak di balik mahakarya ini? Jadi, mundur ke tahun 1978, waktu proyek gila ini baru dimulai. Kalian tahu mereka pakai bahan apa waktu itu? Bukan semen, mereka cuma pakai tanah liat dan lempung. Ya, kalian nggak salah dengar. Sang pendiri yang biasa dipanggil Romo Kiai benar-benar memulai pondasi raksasa ini murni cuma modal keyakinan. Pas beliau wafat di tahun 2000, proyeknya nggak berhenti dong. Sang istri, Bu Nyai, langsung ngambil alih estafet pembangunannya. Sekarang 11 lantai udah berdiri megah, tapi percaya nggak percaya, proyek ini diklaim baru rampung 50%. Kebayang nggak tuh skala aslinya bakal segede apa? Terus kenapa sih orang sampai ngira ini buatan gaib? Ya wajar aja, soalnya metode konstruksinya tuh di luar nalar banget. Bayangin, bikin gedung sebesar ini tanpa cetak biru sama sekali. Nggak ada tuh ceritanya nyawa arsitek atau kontraktor profesional. Jadi setiap pilar, letak lampu, ukiran, semuanya murni didorong sama inspirasi spontan. Kalau kalian lihat dindingnya, nggak ada satupun yang cuma diplester polos. Semuanya penuh kaligrafi dan relief 3 dimensi. Buat sang pendiri, pembangunan ini tuh bukan sekedar tumpukan batu, tapi semacam jalan buat nyembuhin penyakit-penyakit hati, biar siapapun yang masuk bisa ngerasain ketenangan spiritual yang dalam banget. Bagian ketiga, jelajah 11 lantai. Yuk kita lihat ada keajaiban apa aja di dalamnya. Bangunan ini memang menjulang sampai 11 lantai, tapi orientasinya agak bikin pusing nih. Karena dibangun ngikutin kontur tanah yang miring banget kayak lereng, waktu kalian masuk dari pintu depan, tahu-tahu kalian itu udah ada di lantai 3. Jadi perhitungan lantainya itu murni dimulai dari dasar lembah yang paling bawah. Dan apa yang bakal kalian temuin di dalam sana? Percaya deh, ini bukan lorong pesantren biasa. Siap-siap kaget ya. Di dalamnya tuh ada akuarium raksasa, isinya ikan-ikan predator laut yang harganya selangit. Terus ada kebun binatang mini, lengkap sama monyet-monyet yang asyik bergelantungan. Kalian juga bakal ngelewatin lorong yang dibikin mirip banget sama gua stalaktit, super detail. Bahkan nih, di lantai paling atas ada ruangan yang didesain kayak sarang burung, lengkap sama suara burung hantu tiruan. Nyeleneh, memang, tapi justru fasilitas-fasilitas eksentrik inilah yang bikin turis selalu kehabisan kata-kata pas keliling di sana. Keunikan-keunikan tadi sukses besar ngundang rasa penasaran banyak orang. Buat ngasih gambaran seberapa ramainya tempat ini, sebelum pandemi pernah tercatat ada 45.000 pengunjung yang datang cuma di satu hari Minggu. Wah, itu sih udah kayak mindahin satu stadion ke dalam gedung ya. Mereka semua rela antri buat ngebuktiin sendiri pesona dari mitos Masjid Tiban ini. Pastinya untuk ngerawat gedung segede itu butuh biaya yang nggak main-main. 36 juta rupiah. Itu biaya buat bayar tagihan listrik sebulannya loh, cuma buat nerangin tiap sudut kompleks raksasa ini. Tapi yang bikin takjub, tagihan segede itu ternyata belum termasuk pendingin ruangan. Kenapa? Ya karena bangunannya emang dirancang tanpa AC atau kipas angin sama sekali. Mereka 100% manfaatin sirkulasi angin alami dari luar dan ajaibnya tetap kerasa sejuk.
Fakta ini juga dengan brilian nunjukin seberapa totalitasnya dedikasi mereka sama material bangunan. Asal kalian tahu, beberapa lantainya itu dilapisin pakai marmer super mewah yang diimpor langsung dari Italia. Harganya 27 juta rupiah per lembar. Gila kan? Penggunaan barang-barang super mewah ini sebenarnya ngebangun sebuah kontras yang mengejutkan banget kalau kita bandingin sama prinsip utama pesantren ini yang bakal kita bahas habis ini. Bagian keempat, filosofi dermawan. Inilah keajaiban yang sesungguhnya. Terlepas dari tagihan listrik puluhan juta dan lantai marmer dari Italia tadi, ada satu fakta yang bikin hati hangat. Pesantren ini tuh tiap hari ngasih makan gratis buat 400 orang, termasuk 78 keluarga santrinya. Semuanya dikasih makan secara cuma-cuma. Kebutuhan sehari-hari mereka ini benar-benar dipenuhi hanya dari keyakinan dan kedermawanan sang pendiri. Luar biasa banget kan? Coba deh kita bandingin sama tempat wisata standar. Biasanya kan kita dipungut tiket masuk, dilarang keras bawa makanan dari luar, dan pastinya ngejar untung dong. Kalau di sini, tiket masuknya 100% gratis. Kalian malah disuruh bawa makanan sendiri dari luar, boleh gelar tikar, piknik bareng keluarga di ruangan-ruangan mewah mereka. Tempat ini udah bertransformasi jadi pusat komunitas. Dan yang paling keren, teman-teman non-muslim pun sangat disambut hangat buat datang dan pakai fasilitasnya untuk kumpul keluarga. Bener-bener merangkul semua kalangan. Filosofi dermawan ini sampai ngeresep ke hal-hal kecil loh, kayak di minimarket pesantrennya. Barang-barang di sana dijual dengan harga super miring. Bayangin, kacamata cuma 15.000 perak, jam tangan 55.000. Tapi ada satu aturan emas di sini. Harga pas. Nggak boleh ada tawar-menawar sama sekali. Penjaganya nggak bakal nawarin barang secara agresif, dan pembeli dilarang keras nawar harga. Alasannya dalam banget nih. Pihak pesantren percaya kalau nawar harga di tempat ini, itu sama aja kayak kalian lagi menawar rezeki kalian sendiri. Bikin mikir kan? Sekarang, apa sih yang paling menarik dari semua ini? Di balik kemegahan proyek fantastis tadi, sang pendiri, Romo Kiai, pernah bilang begini, "Saya bisa seperti ini hanya karena kemurahan Allah." Kutipan ini benar-benar matahin anggapan kalau gedung ini tuh sekedar ajang pamer kekayaan. Justru ada kerendahan hati yang luar biasa di baliknya. Sang perancang nggak pernah ngeklaim kalau ini hasil kepintarannya. Nggak ada sedikit pun ruang buat ego di sini. Semuanya murni bentuk rasa syukur. Dan kalau kalian butuh bukti nyata soal hilangnya ego tadi, lihat deh kebijakan yang satu ini. Sebuah warisan untuk publik, bukan warisan untuk keluarga. Bangunan raksasa bernilai triliunan ini dengan tegas dan eksplisit tidak diwasiatkan untuk dimiliki sama anak-anak sang pendiri. Keluarganya memang boleh tinggal di sana, tapi hak kepemilikannya dikembalikan buat umat dan kepentingan publik. Ini benar-benar sebuah warisan sejati untuk masyarakat. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting penutup sesi ini. Kita udah lihat bareng-bareng ya gimana keyakinan murni tanpa harus nyewa arsitek top, ditambah kedermawanan yang luar biasa, ternyata bisa ngebangun struktur 11 lantai yang nggak masuk akal ini. Dan bahkan ngehidupin ratusan orang tiap harinya secara gratis. Jadi pertanyaannya buat kalian hari ini, warisan seperti apa sih yang bakal kalian bangun kalau kalian benar-benar ngelepasin ego pribadi dan murni mengandalkan keyakinan serta kebaikan buat sesama? Coba deh direnungin. Oke, sekian dulu sesi penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa di topik seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.